Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkait dengan pendidikan dan guru termasuk dalam hal pembahasan nasib honorer, CPNS, PPG, tunjangan profesi guru, dan hal lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi, yang mana informasi ini merupakan informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer tanah air. Jadi informasinya Bapak Ibu yaitu informasi penting di mana pada informasi ini ada satu pernyataan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri soal nasib honorer non aparatur sipil negara atau honorer non ASN. Nah, Bapak Ibu kira-kira apa pernyataan atau apa yang disampaikan oleh Kemendagri soal nasib honorer ini? Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Jadi di sini ada satu informasi yang dicatat oleh jakartakompas.com yaitu tentang pernyataan Kemendagri melalui Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro yang menekankan bahwa pihaknya akan mencari solusi terbaik terkait nasib tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN ini. Jadi ingat Bapak Ibu ya, yang dicari di sini adalah solusi terbaik terkait dengan nasib honorer non-ASN. Jadi di sini ditegaskan pokoknya prinsip kita akan cari solusi terbaik untuk kebaikan bersama, ujar Suhajar Diantoro saat ditemui di Novotel Tangerang pada hari Selasa hari ini 28 Februari 2023. Jadi informasi ini Bapak Ibu, informasi terkini hari ini yang disampaikan oleh Kemendagri melalui Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. Suhajar tak menjelaskan lebih rinci perihal kebijakan yang diambil pemerintah terkait nasib para tenaga honorer ini. Beliau mengatakan Kementerian Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas yang akan mengatur regulasi terkait hal tersebut. Sehingga Kemendagri akan mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan, mengingat Kemendagri juga mengangkat tenaga honorer khususnya di level daerah. Jadi, di sini kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya Kemenpan RB yang akan mengatur tentang regulasi terkait pengangkatan atau nasib honorer ini. Dan Kemendagri mengikuti arus tentang penyelesaian honorer atau penanganan honorer level daerah. Beliau mengatakan bahwa itu nanti dari Kemenpan RB. Nah, regulasinya nanti dari Kemenpan RB, ucapnya. Sebelumnya diberitakan juga bahwa pemerintah membuka peluang tidak akan memberhentikan tenaga honorer. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa hal itu sebagai salah satu opsi jalan tengah penyelesaian masalah tenaga honorer di negeri ini. Presiden Jokowi sudah memerintahkan, ya, kita sedang cari jalan tengah atau solusi jalan tengah terbaik, di mana Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga honorer ini atau tenaga non-ASN, ini ujar Anas selaku Menpan RB dalam siaran pers di Jakarta pada hari Senin 27 Februari 2023. Beliau mengatakan bahwa kita sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian. Karena teman-teman non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN ini sangat berjasa, sambungnya. Jadi Menteri Anas mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberi arahan bahwa penyelesaian masalah tenaga honorer non-ASN ini
harus menempuh solusi jalan tengah yang baik. Tentunya Bapak Ibu, solusi jalan tengah yang baik di sini adalah solusi yang sifatnya positif, yang tidak merugikan dan berkeadilan. Tentunya di sini ada satu hal yang membuat Bapak Ibu gembira, yaitu Bapak Ibu honorer sangat bahagia karena memang ada instruksi Presiden terhadap pemerintah melalui Menpan RB untuk mencarikan solusi terbaik terhadap nasib honorer. Menteri Anas mengatakan tenaga honorer sudah banyak berjasa dan memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan. Jadi atas dasar itu pemerintah akan mencari solusi terbaik. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azhar Anas mengakui dan telah mengakui bahwa telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR, DPD, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan hal terkait dengan hal tersebut. Menurut Menteri Anas, penataan tenaga non-aparatur sipil negara ini atau honorer non-ASN ini tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi saja. Namun, perlu kerja kolektif dan kolaboratif antara instansi pemerintah. Mantan Kepala LKPP itu membuka ruang dialog dengan forum-forum tenaga honorer. Di sini disampaikan, kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-aparatur sipil negara, ucap Menteri Anas. Jadi Bapak Ibu, ini satu keyakinan bagi kita bahwa sebagaimana yang diusulkan oleh para pimpinan daerah, para gubernur, bupati dan wali kota yang disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Menpan RB, ingat pernyataan Menpan RB bahwa kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga honorer non-ASN, ucap Anas. Berdasarkan berbagai analisis, ada alternatif penataan tenaga honorer dengan beberapa skema yang kini terus dibahas bersama para pemangku kepentingan di negeri ini. Namun demikian, perlu diketahui alternatif itu belum sepenuhnya final. Ia mengatakan bahwa masih akan mencari jalan tengah terbaik bagi tenaga non-aparatur sipil negara. Kita berdoa Bapak Ibu, kiranya solusi atau jalan terbaik yang ditempuh adalah yang sifatnya berpihak kepada nasib honorer. Saat ini terdapat 2,3 juta tenaga honorer yang telah terdata di database BKN atau telah terdata di Badan Kepegawaian Negara, dan di antara 2,3 juta itu 1,8 juta yang telah resmi dikatakan sebagai honorer karena memang telah disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PPK. Jadi, di antaranya telah dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak hanya 1,8 juta. Tentunya ini dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Jadi semua opsi tersebut sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan, hingga operasional, dan akan kami laporkan kepada Bapak Presiden RI, Bapak Presiden Jokowi, ujar Anas. Jadi inilah informasi Bapak Ibu terkait dengan informasi terkini hari ini yang disampaikan oleh Kemendagri melalui Sekjen Kemendagri. Jadi langsung juga dengan mengaitkan informasi apa yang telah disampaikan oleh Kemenpan RB tentang nasib honorer. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya, mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.